Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, saya masih ingin mengajak perbincangan kita mengenai cinta. Kemarin sudah kita katakan bahwa cinta umumnya tumbuh dari mata turun ke hati. Namun kawan-kawan sekalian, coba perhatikan fenomena percintaan para selebritis yang ketika dia jatuh cinta, masyarakat luas ikut serta gegap gempita. Percintaan mereka diliput sampai kepada pernikahan, pesta. Tapi banyak juga yang kita temukan tidak terlalu lama setelah mereka melangsungkan pernikahan, maka terjadi perceraian. Kasus tidak satu dua, banyak terjadi. Kaum selebritis jatuh cinta hanya seumur jagung. Mengapa? Bisa kita pahami bahwa itulah salah satu contoh cinta yang dilahirkan dari mata, pandangan mata. Mata itu memiliki keterbatasan. Dia hanya bisa melihat hal-hal yang nampak saja. Ganteng, cantik, kaya. Begitu juga kalau kita jatuh cinta kepada barang. Desainnya bagus, konstruksinya luar biasa. Dalam banyak hal, mata akan memberikan kesimpulan bahwa itu oke punya. Tetapi kawan-kawan sekalian, seiring dengan waktu, manusia tidak cukup dengan hanya menggunakan mata. Ketika sudah jatuh cinta, maka yang digunakan adalah mata hati. Hatinya yang bicara. Kecantikan, ketampanan, lama-lama dikoreksi. Begitu juga cinta terhadap barang. Seiring dengan pudarnya waktu, warna kulit tas menjadi pudar juga. Mobil mewah, selain dia bisa juga membosankan, mulai lecet. Catnya mulai berubah. Apalagi rumah. Rumah yang begitu bagus, indah dipandang mata. Baru 1 tahun, atau di tempat tertentu saya lihat, baru setengah tahun, pagernya nggak cocok. Jendelanya, catnya kurang tepat. Itu akibat dari cinta yang diturunkan dari mata sampai ke hati. Di mata penilaiannya baik. Tetapi ketika sampai di hati, terjadi banyak koreksi. Bandingkan dengan pengalaman orang-orang tua kita dulu. Pertemuan mata itu hanya sebentar. Di dalam Islam diperbolehkan seseorang melihat calon istrinya sebelum menikahinya. Melihat calon istri cukup sebentar. Tetapi setelah pernikahan, kelangsungan cintanya lama, bahkan abadi. Mengapa? Karena ada 2 persoalan yang selalu melekat ketika cinta diterbitkan oleh mata. Pertama, mata itu sendiri memiliki kelemahan. Manusia lalu merasa tidak cukup menilai sesuatu hanya dengan mata.
Lalu manusia menilai juga dengan hati. Yang kedua, cinta itu harus dipelihara, harus dipupuk. Orang-orang tua kita dahulu, mengapa cintanya bisa abadi? Karena setelah perkawinan, cinta mereka dipupuk, dipelihara terus-menerus. Interaksinya dengan pasangan semakin ditumbuhkan, dibangun, dikembangkan. Lebih dari itu, kawan-kawan sekalian, pemeliharaan dan pemupukan terhadap cinta itu diperlukan pihak lain. Penasihat cinta, konsultan cinta. Bahasa sekarang bisa disebut sebagai influencer, provokator. Ketika tidak ada unsur pihak lain yang membantu memelihara dan memupuk cinta yang sudah tertanam di dalam hati melalui pintu mata, maka cinta itu bisa bubar, bisa hancur berantakan. Kawan-kawan sekalian, itulah sebabnya maka di dalam bisnis promosi itu selalu dilakukan. Ada produk yang sudah terkenal sekali, melekat di dalam dada konsumen, tapi promosi terus dilakukan. Iklan setiap hari selalu keluar di berbagai media. Apa maksudnya? Memupuk cinta, menginfluence cinta, diprovokasi. Kira-kira begitu, kawan-kawan sekalian. Demikian pula ketika kita membangun cinta terhadap Al-Quran. Kita sudah bisa membaca Al-Quran. Bacanya sudah lancar. Sudah sering dibaca. Harus dipupuk. Bagaimana pemupukannya? Harus terus-menerus komunikasi, interaksi diri kita, hati kita, mata kita dengan Al-Quran. Mata capek baca, pindah dengan mendengarkan. Capek kalau kita buka Quran terus-menerus. Udah nyimak kawan yang sedang membaca Al-Quran. Itu dalam rangka pemupukan cinta terhadap Al-Quran. Dan yang paling penting lagi adalah jangan lupa, meskipun sudah bisa membaca Al-Quran, meskipun sudah sering membaca Al-Quran, bahkan walaupun sudah hafal Al-Quran, tetap dibutuhkan orang lain. Orang lain yang mengontrol, yang membantu kita untuk tetap memelihara kelancaran, kebaikan, dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Di atas langit masih ada langit lagi. Jangan mentang-mentang kita sudah baik membaca Al-Quran, intens membaca Al-Quran, maka kita merasa sudah hebat. Saya kalau untuk urusan Al-Quran, udah dalam semua hal, saya udah oke. Nggak bisa, di atas langit masih ada langit lagi. Perlu ada guru. Harus mencari orang yang lebih ahli daripada kita sendiri terhadap Al-Quran. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, poin saya tidak lain adalah cinta itu harus dipelihara. Tidak dapat kita berserah diri hanya mengandalkan mata saja. Mata memiliki keterbatasan. Mata hati harus kita hidupkan. Dan untuk menghidupkan mata hati, kita perlu latihan. Latihan itu kalau kita sendirian.
Tapi kita butuhkan juga orang lain. Orang yang lebih paham, orang yang lebih mengerti. Maka kita perlu masuk ke dalam sistem pelatihan cinta. Sistem pelatihan membutuhkan tutor, membutuhkan guru, membutuhkan konsultan. Bahasa politik dibutuhkan provokator. Bahasa bisnis dibutuhkan influencer. Tidak bisa kita main sendiri. Karena akhirnya nanti kita akan tahu bahwa manusia itu terbatas. Agar kita bisa tetap melaju terus naik ke atas dari langit yang satu ke langit berikutnya, kita harus sadar bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Oleh karena itu, kita harus berguru dengan orang-orang langit yang lebih tinggi lagi. Di sanalah pemahamannya. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan dinaikkan derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan sadar betul masih ada orang lain tempat dia harus belajar, karena imannya lebih tinggi dan karena ilmunya juga lebih tinggi dari kita. Mudah-mudahan bulan puasa, bulan Ramadan pada tahun ini berhasil menjadikan kita mampu menanam kecintaan kepada Al-Quran, kemudian menumbuh suburkannya untuk kemudian meningkatkan derajat kecintaan kepada Al-Quran itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.